hari ini masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan juga salam tak lupa kita curahkan kepada qudwatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya lah cahaya Islam bisa sampai kita rasakan hingga hari ini. Semoga cahaya Islam ini akan terus berada pada diri kita hingga maut menjemput dan juga hingga yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya mas sekalian, biasa setiap hari Selasa malam ada sholat maghrib pekan ketiga setiap bulannya. Saya mengadakan kegiatan kajian salam pengabul doa atau Selasa malam, pengajian bulanan dan doa bersama, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini akan diisi oleh kembaran saya, Ustaz. Dan alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Dan baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajadahnya makin empuk ya. Tapi yang tengah kosong ini kayaknya. Makin empuk, jadi yang cari sekalian yang ngempukin punggung juga kayaknya. Ya. Duduknya empuk, punggungnya juga nyari yang empuk. Makin ya. Jadi salat maghrib 1, 2, 3, 4. 4 soft. Yang bapak-bapaknya. Ya. Pada pulang. Insyaallah. Ala kulli hal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan lalu kita bahas apa? Saya ingat? Jangankan bulan lalu, khutbah Jumat kemarin aja lupa. Coba kalau saya tanya Jumat kemarin khutbahnya apa? Lupa. Ya, ya namanya juga manusia ya, tempatnya salah dan lupa, kan begitu ya. Mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Ya. Alhamdulillah. Berarti kita masih manusia, Pak. Tenang aja, Pak. Masih manusia ya. Saya sudah jelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan bumi. Sudah belum? Belum. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi sebagai sebuah hamparan.
lamma khalaqallahu al-ardha ju'ilat tamid. Dijadikan sebagai sebuah hamparan. Ini riwayat Anas bin Malik. Ya, hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain disebutkan kalahmil jazur idza nuhir. Seperti daging hewan yang baru saja disembelih. Daging hewan yang baru disembelih kira-kira warnanya apa? Merah. Kalau daging yang lama di freezer, ungu ya. Ungu, putih. Artinya Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan bumi sebuah bentangan hamparan. Alam naj'alil arda mihada. Dan warnanya merah. Warnanya merah. Kemudian berikutnya adalah fakhalaqallahu al-jibal. Allah menciptakan gunung. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Jibal, gunung sebagai yang diciptakan setelah Allah menciptakan bumi. Fa'alqaha 'alaiha astaqarrat. Setelah Allah menciptakan gunung, Allah lempar gunung itu. Alqa. Alqa itu melempar begini, bukan digini. Kalau ini namanya dialungke. Kalau kata orang suka bumi. Apa nih? Alung, dia apa tuh istilahnya? Dilemparnya begini. Tapi kalau alqa begini. Berarti Allah melemparkan gunung, fa'alqaha 'alaiha, atas bumi. Fastaqarrat, langsung nancep. Dan yang menancap ke dalam bumi itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan yang ada di atas. Besar. Lebih besar yang di dalam. Ya. Bumi sudah ada dengan hamparannya, gunung Allah ciptakan. Fata'ajjabatil malaikatu min khalqil jibal. Malaikat terkagum-kagum, takjub dengan cara Allah menciptakan gunung yang segede itu dilempar, nancep ke bumi. Bayangkan, gimana caranya? Maka kalau ngelempar nancepin aja gampang, apalagi nyabutnya lagi kan? Yauma takunul jibal al-ihnil nfush. Kemudian faqalatil malaikah, malaikat bertanya, ya Rabb, wahai Allah, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat, yang lebih kuat, yang lebih kokoh, yang bisa mengalahkan gunung? Ada nggak Pak kira-kira? Yang bisa mengalahkan gunung apa? Yang lebih kuat dibandingkan gunung apa? Hah? Ya, apa yang lebih kuat dibandingkan gunung? Hah? Kalau bumi ada mangku bumi, dia bisa mangku bumi dia. Kalau gunung nggak ada mangku gunung kan? Apa yang lebih kuat dari gunung? Qala na'am, kata Allah ada. Al-hadid. Artinya al-hadid, besi. Maka Allah ciptakan besi. Makanya kita lihat gunung-gunung itu, walaupun gunung batu, setinggi apapun, ya, diterobos begitu ya, dipahat. Dengan apa? Dengan alat-alat besar, alat-alat berat dari besi.
gunung dibikin terowongan kereta api. Ya, dibuat jalur kereta api Madinah, Makkah, Makkah, Madinah. Gunungan ditembus. Ya. Dan ilmu tentang pergunungan ini adalah salah satu ilmu yang Allah langsung ajarkan kepada Adam. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika menjelaskan surat Al-A'raf 31 dari mulai 20-an sampai 45. Ada yang meninggal. Alhamdulillah kita masih hidup, Pak, ya. Ya Allah. Kalau meninggal nggak bisa nyender lagi kita. Mumpung masih hidup nyender nggak apa-apa, disyukuri alhamdulillah. Iya. Sampai mana tadi jadinya lupa saya. Ilmu yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Adam, termasuk adalah ilmu tentang gunung. Jadi kalau dikatakan Nabi Daud adalah nabi yang pertama kali bisa menaklukkan besi dengan dalilnya wa alanna lahul hadid. Kami lembutkan untuknya besi itu, kami lunakkan untuknya besi. Besi bisa dirubah-rubah, dibentuk-bentuk sama beliau. Ya. Tapi yang pertama kali yang diajarkan oleh Allah tentang ilmu tentang besi adalah Nabi Adam. Allah ciptakan besi. Kemudian malaikat kembali bertanya, faqalatil malaikatu ya Rabb, wahai Allah, apakah hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid? Ada enggak yang lebih dahsyat, lebih kuat, lebih kokoh, lebih keras yang bisa menaklukkan besi? Apa Pak? Ada enggak kira-kira? Ada. Qala na'am, ada. Qala an-nar. Ya. Makanya kita bisa lihat ya, di tukang-tukang las itu besi ya. Saya lewat satu tukang las itu bikin tangga ular, muter-muter gitu kan, tangga ular. Besi bisa dibikin begitu, luar biasa. Ya. Kalau bukan dengan api, bisa dibakar, dilelehkan, lunak bisa kita bentuk dan seterusnya. Kalah dengan api. Allah ciptakan api setelah itu. Ya. Kemudian berikutnya faqalatil malaikah, malaikat kembali bertanya, hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar? Ada enggak yang lebih dahsyat yang bandingkan api itu ya Allah? Lebih kuat, lebih dahsyat, bisa mengalahkan api. Kata Allah, qala na'am, ada. Apa itu? Al-ma, air. Air. Kita belajar namanya avatar dulu sebentar kita malam ini ya. Ada api, ada air ini. Ya. Allah ciptakan air. Dan makhluk yang Allah ciptakan dari api adalah kata Nabi wa khuliqatil jan min nar. Allah ciptakan jin dari api. Makanya kalau lagi orang kerasukan jin, lagi emosi, marah, disuruh apa sama Nabi? Ambil air wudu, sembur. Kalau lagi tidur, ya, yang namanya tertidur itu kan diikat dengan 3 ikatan makhluk jin yang tidak tampak. Satu ikatan lepas dengan kita mengambil air wudu, ikatan kedua lepas dengan kita. Ikatan pertama lepas kita baca doa, ikatan kedua lepas dengan kita ambil air wudu, ikatan ketiga lepas dengan kita sholat. Makanya Nabi menganjurkan, kalau kita bangun di malam hari, rahimallahu mra'an. Allah akan merahmati seseorang yang bangun di malam hari, kemudian dia ambil air wudu, dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Dia ngebangunin itu habis sholat. Sebab kalau ngebangunin sebelum sholat, kagak jadi sholat nanti. Ya. Ya. Dan kalau dia tidak mau, kata Nabi apa? Percikkan air di wajahnya.
Itu kalau nikahnya baru 1 bulan. Kalau nikah ada 20 tahun, cara bangun ini nggak mungkin dipercikin lagi, Pak. Diapain Pak kira-kira? Digotong kamar mandi kalau begitu ya. Manggilnya pun bukan ayang bebek bangun, enggak. Ya. Udah panggil nama, Atun bangun lu katanya. Itu kalau ada api kalahnya dengan air. Kalau ciptakan air. Ya. Kalau kita saksikan sekarang ada gunung di dalam laut begitu kan? Dulunya gunungnya duluan ada. Karena Allah ciptakan setelah bumi apa? Gunung dulu. Air masih nanti. Gunung, besi, api, baru air. Setelah Allah kemudian mengatakan itu, malaikat kembali bertanya, Ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma'? Ada enggak yang lebih dahsyat dibandingkan air? Yang bisa mengalahkan air, apa kira-kira? Qala na'am, ada. Apa yang bisa mengalahkan air? Apa? Ar-rih, angin. Angin. Makanya dulu kita belajar tentang ada angin laut, ada angin darat. Yang membawa para nelayan memutuskan kapan harus melaut, kapan harus pulang ke pantai. Ya. Butiran-butiran uap air di udara yang terkumpul dalam awan itu dihempaskan angin, turunlah hujan. Ya. Dan saya mencontohkannya sederhana. Kita semua Pak, Bapak Ibu semua sudah mengambil air wudhu secara sempurna akan kalah dengan sekecil angin yang keluar. Walaupun tak ada suara, walaupun dia tak ajak temannya juga. Ya. Jadi sekecil apapun angin bisa mengalahkan kesempurnaan air wudhu. Maka angin mengalahkan air. Ya. Ini kita sudah belajar ada api, ada air, ada angin, ada besi, ada gunung, ada bumi. Malaikat nanya lagi. Faqalatil malaikatu, Ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minar rih? Ada enggak yang lebih kuat dibandingkan angin? Apa yang belum disebut kira-kira apa? Kata Allah jawabannya ada. Qala na'am, ada. Apa yang lebih dahsyat dibandingkan angin? Apa yang belum disebut? Apa yang belum disebut? Ini kayaknya jahenya belum nyider kayaknya, makanya pada ngantuk semua ini. Biasa ada nyider ini, ya, mentang-mentang sejadah baru takut kecipratan kali ketumpahan ini. Jadi minumannya pakai botol sekarang ya. Biar kagak netes begitu ya. Luar biasa nih, DKM-nya menjaga bersihan. Apa kira-kira yang lebih dahsyat dibanding angin, Pak? Cahaya. Apa lebih hebat cahaya dibandingkan angin? Apa yang belum disebut? Tanah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala na'am, ada. Siapa? Nu Adam, manusia. Manusia lebih hebat dibandingkan angin, dibandingkan air, dibandingkan api, dibandingkan besi, dibandingkan gunung, dibandingkan bumi dan seluruh isinya. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia Allah ciptakan dalam kondisi lemah. Tapi kenapa manusia bisa lebih kuat dari semua itu? Dan dikaitkan kekuatannya dengan angin, bisa lebih kuat dibandingkan angin dan bisa mengalahkan angin. Di akhir hadisnya kata Nabi, kuncinya satu. Yatasaddaqu biyaminihi wa yukhfiha min shimalihi. Tatkala dia bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sehingga tangan kirinya enggak tahu. Apa maknanya? Ikhlas. Ikhlas lebih kuat dibandingkan angin. Apa maknanya? 3.
Kalau kita mau menjadi manusia yang lebih kuat dibandingkan semua, dan Allah mengkategorikan bahwa manusia lebih kuat dikaitkan dengan angin yang artinya adalah maknanya ikhlas tadi, maka tanda-tanda orang ikhlas dikaitkan dengan angin ada 3. Pertama, ketika beramal tidak ikut arah angin. Angin ke barat, ikut ke barat. Angin ke timur, ikut ke timur. Angin nggak berhembus, nggak ikut juga jalan, nggak gerak. Ikut arah angin artinya apa? Amalnya hanya ikut-ikutan tanpa ilmu. Mulailah dalam setiap amal kita tanyakan. Tadi kenapa kita datang ke masjid? Ilmu yang mana yang sedang kita amalkan? Selesai salat kita zikir 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ilmu yang mana yang sedang kita amalkan? Hadis Nabi yang mana yang sedang kita amalkan? Kita ketika salat takbiratul ihram sampai ke telinga, takbiratul ihram sampai ke pundak, ini hadis Nabi yang mana yang sedang kita amalkan? Kita baca Fatihah pakai bismillah, itu pakai dalil yang mana? Ilmu yang mana yang sedang kita amalkan? Di awal Zulhijjah ini kita sudah potong kuku, sudah tidak potong rambut lagi. Itu kita mengamalkan hadis yang mana? Kita pakai ilmu yang mana yang sedang kita amalkan? Sehingga amal yang kita kerjakan itu bukan amal yang hanya ikut-ikutan. Kalau amal tidak berbasis ilmu, maka amal kita hanya akan menjadi makmum bagi amalnya orang. Sedangkan perintah Allah adalah jadilah imam, pemimpin, pelopor dalam beramal. Astabiqul khairat. Jadilah yang paling terdepan. Yang namanya terdepan adalah pelopor, inisiator, menjadi pionir, menjadi imam. Nggak ada imam di belakang. Ya. Kita nanti mau puasa Arafah. Kalau kita ikut-ikutan, nggak pegang dalilnya, nggak tahu ilmunya, kita akan saling bertanya-tanya, Ustadz yang betul mana? Puasanya bergantung kepada orang wukuf atau bergantung kepada tanggal 9? Saya mau ikut ini aja dah, pas wukuf aja dah. Saya mau ikut tanggal 9 aja dah. Ilmunya mana? Tahu. Ya. Ketika kita juga mau kurban, yang penting ikut-ikutan kurban. Bukan kemudian mengusahakan sebagaimana yang Nabi lakukan dalam berkurban. Bikabsyaini amlahaini aqranaini. Nabi kalau berkurban itu dengan pakai kabsyain, 2 domba paling besar. Mengusahakan biar kurban kita yang terbaik. Jangan sampai ada orang punya handphone harga 15 juta, datang ke dagang hewan kurban, sekali turun dari mobil, yang dituju langsung kandang kambing yang paling kurus. Ini berapa nih Pak? Ya, 1,7 katanya. Kurusnya nyembelihnya kegeteka. Ya. Padahal handphonenya berapa? 15 juta. Kalau kita mau berhujjah nanti di hadapan Allah, usina si wa iyyakum, bikin standar. Hewan kurban kita jangan sampai lebih murah dibandingkan harga handphone kita. Siap gak? Hari yang lalu ngisi di sebuah majelis malam, ibu-ibu saya tanya, Bu, handphonenya harga berapa? 4 juta Ustaz. Cash kredit Ustaz. Berapa lama? 10 bulan. Tiap bulan berapa? 400. Udah lunas? Udah. Besok rencana kurban enggak? Gak ada duit Ustaz. Subhanallah. Beli handphone 10 bulan, bela-belain 400 ribu tiap bulan, kambing 4 juta, gede enggak? Gede. Tapi kalau nggak ada niat, yang gede apa? Alasannya. Gede banget alasannya.
Ini harga handphone saya 2,5 juta. Kalau saya beli hewan kurban di bawah 2,5 juta, malu sama Allah. Kita mau ngomong apa sama Allah nanti? Ya Allah, dikasih rizki segini, untuk Allahnya ngitung-ngitung. Malu sama seorang pemulung, sempat masuk Republika, kalau nggak salah 2013. Yang datang ke dagang hewan kurban bawa duit 2 ribuan. 2 ribuan semua. Nabung 2 tahun, Pak. 365 hari kali 2, 730 hari. Kali 2.000 berapa? 1.460. Bawa duit 1,4 ke tukang jual hewan kurban, 2 ribuan semua 1,4. Viral. Dibawa kambingnya paling kurus waktu itu. Dibawa ke tempat pemukiman para pemulung itu. Beritanya sampai ke Kementerian Sosial oleh Menteri Sosial waktu itu. Diberangkatin umroh atau haji, saya lupa itu. Berangkatin ke Mekah. Allah ngelihat ikhtiar. Kalau diumumkan sama DKM-nya bulan Zulhijjah, kelihatan berat. Tapi kalau dari awal dibikin kencelengan khusus misalnya tabungan kurban, wah itu mungkin ringan. Saya udah usulkan di 2 masjid, kata dia, Ustaz, insya Allah tahun ini kita bikin tabungan kurban khusus jamaah. Alhamdulillah. Ya. Sebab fenomenanya semakin menurun. Tolong motivasi dong, baru tadi siang di salah satu kantor. Tahun lalu kita 6 sapi Ustaz, ini sekarang baru 3 sapi, belum lengkap juga. Ya, 3 sapi belum lengkap. Tolong motivasi, ini biasanya dapetin. Ada satu masjid lagi di Sudirman itu, tahun lalu 2 sapi, sekarang belum ada sama sekali. Ya. Entah ekonomi, entah animo, saya nggak paham. Tapi kalian lihat handphone yang bagus-bagus. Husnuzonnya udah dikurban di tempat lain. Nah ini, kalau kita amalnya hanya ikut-ikutan, yang penting ikutan kurban, yang penting sholat, yang penting ngaji, yang penting ini, apa fungsinya Allah menurunkan sekian banyak ayat? Allah pilih satu, yang pertama Allah turunkan adalah Iqra, suruh belajar gitu. Allah bersumpah dengan pena, nun wal qalam, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan. Berkaitan dengan ilmu, Allah angkat derajat, kata Allah, hanya orang yang beriman, dan Allah angkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, enggak akan sama. Ibadah antara orang yang melandasi ibadahnya dengan ilmu dengan ibadah yang hanya ikut arah angin tidak akan sama. Kenapa ente ikut ini acara maulidan? Ya ngikutin ramein aja kegiatan RW deh. Kenapa ente tadi pagi kunut? Ya ngikutin imam doang. Kita belajar sekarang bagaimana melandasi dengan ilmu. Sehingga ada motivasi lebih bahwa kita butuh belajar. Amal yang kita kerjakan ini apa sebenarnya landasan ilmu? Itu yang pertama. Yang kedua, beramalnya kalau dia ikhlas, tandanya adalah amalnya tidak angin-anginan. Maksudnya apa? Gak musim-musiman. Anget-anget, tahu kan? Anget-anget bubur kacang hijau lah intinya. Kalau udah nggak anget, nggak enak lagi dimakan. Angin-anginan doang, musim-musiman. Pas Ramadan rajin, pas Ramadan lewat. Nah kita bisa evaluasi sekarang udah bulan apa? Zulhijjah. Lewat 2 bulan nih, Syawal, Zulqa'dah. Pertanyaan sederhana, the big question mark is, apakah kita sudah khatam Quran lagi atau belum? Kalau kita belum khatam Quran lagi, jangan-jangan kita khatam Qurannya cuma angin-anginan saja. Jangan-jangan cuma beramal karena musimnya saja. Sudah pernahkah kita itikaf walaupun 1 malam? Apakah itikaf hanya milik Ramadan? Sudahkah kita kemudian membayar zakat lagi? Atau jangan-jangan zakat itu cuma milik Ramadan, itu pun zakat fitrah doang lagi. Tahun sekali.
Sebab yang bayar zakat di Indonesia dari kaum muslimin yang ada hanya 1% dari potensi pengumpulan zakat yang ada. Baru 1%. Kita bicara puasa. Sudahkah Syawal puasa? Sudahkah Zulqa'dah puasa? Atau jangan-jangan puasa hanya milik Ramadan saja? Ya. Sudahkah kita tarawih lagi, tahajud lagi? Kalau semua jawabannya tidak, berarti keikhlasan kita dalam beramal masih dibayang-bayangi dengan sebuah tanda tanya besar. Jangan-jangan amal kita belum ikhlas. Jangan-jangan amal kita masih angin-anginan, musim-musiman saja. Orang yang biasanya Idul Adha identik dengan berbagi daging, selain Idul Adha nggak pernah bagi-bagi daging lagi. Di mana ada masjid yang Jumat berkahnya bagi-bagi daging? Ada? Kecuali dagingnya itu menyerupai jengkol, alias memang jengkol saja. Menyerupai itu menyerupai daging. Ya. Jumat berkah. Saya yakin kalau ada satu masjid Jumat berkahnya bagi-bagi daging, jamaah Jumatnya ramai, saya yakin. Saya ngisi khutbah Jumat di daerah Manggis. Selesai khutbah Jumat saya lewat sambil mau ke motor pulang. Ada sekelompok anak-anak remaja, anak-anak muda saling berdiskusi satu dengan yang lain, bercengkerama. Apa kata sebagai mereka? Tumben lo sholat di sini. Bukannya biasa di masjid sono. Enak di sini mah. Apa emang? Habis Jumatan dibagi nasi. Kalau di sono mah cuma kue doang. Subhanallah. Jadi paket Jumat berkah mempengaruhi jumlah jamaah. Ya. Ini menjadi PR buat para DKM. Jangan sampai mengalihkan niat orang. Dan kitalah yang berkontribusi malah merusak niat ibadah orang. Bapak Ibu jangan lupa besok kita acara sholat Jumat berjamaah, insya Allah disediakan Jumat berkah. Undangan kajian subuh di bawahnya ditulis pakai huruf tebal, disediakan sarapan pagi. Bandingkan dengan masjid yang ketika ada undangan kajian subuh tidak ada tulisan disediakan sarapan pagi. Insya Allah sepi. Ya. Tapi kalau sudah disediakan sarapan pagi plus nasi kebuli, ramai insya Allah. Ya. Tapi berbagi daging kesannya hanya apa? Di bulan Dzulhijjah saja. Santunan yatim kapan orang mengenalnya? Muharram saja kan? Kalau kita menyantuni yatim hanya Muharram, di bulan lain seolah-olah tidak ada anak yatim lagi, nggak ada yang kita santuni lagi. Jangan-jangan amal kita masih musim-musiman. Ya. Kalau silaturahim kita hanya satu kali setahun pas lebaran saja, jangan-jangan amal kita masih musim-musiman. Tidak ikhlas karena Allah. Karena keikhlasan, manusia menjadi simbol yang paling kuat dibandingkan semua, indikasinya adalah keikhlasan. Dibandingkan dengan angin, ikhlas itu kalau tidak, angin-anginan. Kau pertanyakan itu kepada kita. Apakah amal kita masih angin-anginan atau tidak? Baca Quran, puasa, tahajud, duha, infak, sedekah, bayar zakat, silaturahim, santuni anak yatim, berbagi makanan, dan seterusnya. Sudahkah kita berbagi makanan untuk orang berbuka puasa? Giliran Ramadan kan bisa Pak, tiap hari. Ya keliling, saya lihat tuh di jalan proklamasi, ya, hari Jumat banyak, mohon maaf, pemulung di sepanjang jalan. Ya udah, ngetekin itu. Ada yang nyewa gerobak sengaja begitu supaya pulang-pulang bawa si bungkusnya banyak, gitu kan. Ya. Menjelang berbuka puasa juga begitu. Ya, udah ada aja yang ngantri. Dan kita bisa tiap hari. Cuman kan pertanyaan sekarang, apakah yang seperti itu yang sama kita lakukan kemarin bisa nggak kita lakukan juga di bulan-bulan yang lain? Ya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, amal yang dilakukan bukan amal yang masuk angin. Ya, ini kita belajar tentang ilmu angin kita hari ini. Ya. Amal yang tidak masuk angin. Amal yang seperti apa? Amal yang tidak membuat hati kita begah. Seperti orang masuk angin perutnya begah. Sekali sendawa angin doang yang keluar. Nggak ada isinya, nggak ada substansinya. Cuman membuat diri kita merasa besar dengan amal kita. Merasa sudah soleh, merasa sudah baik, merasa sudah beramal, merasa sudah banyak amalnya. Kenapa ente tadi malam kok nggak sholat tahajud? Saya biasanya duhanya udah 8 rakaat kok. Kenapa ente kok nggak bayar, nggak banyak infaknya? Udah miara anak yatim sudah banyak, ada 10 orang kok yang saya santunin biasanya. Merasa cukup dengan amal, bangga dengan amal, merasa sudah beramal, percaya diri dengan amal. Inilah amal-amal yang masuk angin. Tidak ikhlas. Sekali kena kerok, tahak dia sendawa. Gitu kan? Karena masuk angin. Kalau sekali kena celaan, sindiran, cacian, nggak semangat lagi beramal. Ini tanda orang yang amalnya masuk angin. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, orang yang ikhlas adalah orang yang ketika amalnya dilihat oleh orang lain tidak bertambah, ketika tidak dilihat tidak berkurang. Ketika dipuji tidak menjadi lebih rajin, ketika dicela tidak menjadi lebih malas. Sedangkan orang yang tidak ikhlas berarti ketika dicela kurang amalnya menjadi malas. Alah, paling itu juga anget-angetan, paling juga cuma sebentar. Paling cuma cari perhatian. Paling cuma ada modusnya. Akhirnya apa? Saya berbuat baik dibilang paling. Udah sekalian aja saya jadi orang jahat deh. Berbuat baik dibilang sok alim misalnya. Ya. Idul Adha nanti, dan sekarang sudah dimulai fenomenanya, tiba-tiba banyak artis dadakan di YouTube yang tidak lain adalah namanya sapi dan kambing. Ini sapi dan kambing semua sekarang jadi artis dadakan YouTuber. Jadi konten semuanya. Guys, hari ini kita cari sapi dulu ya guys. Datang ke tempat sapi. Di videoin sapinya satu persatu. Guys, kira-kira yang mana guys yang paling gemuk nih guys? Yang ini aja ya. Jadi yakin? Kira-kira kita kasih nama siapa sapinya ya guys ya? Mana kalau Bejo aja guys? Jo gitu ya. Dia ngomong sama si Bejo itu. Nanti setelah transaksi dia pamitan sama sapinya. Sapi, saya tinggal dulu ya. Ada drama nangis-nangis Korea begitu kan. Ya. Terus ada lagu masuk. Astaghfirullah. Ya. Sehingga semua menjadi bahan konten. Ketika nanti setelah penyembelihan pun, prosesi serah terima dari rumah, dari kandang ke panitia penyembelihan ke DKM. Dari awal videoin, di shoot, serah terima. Setelah itu, udah disembelih, foto sama kepalanya juga. Ya, foto sama kepala sapi, kepala kambingnya. Bejo, semoga kita ketemu lagi nanti di surga ya. Subhanallah. Ini amal yang masuk akal. Kenapa? Bangga dengan amal. Mempertontonkan amal. Membanggakan amal. Merasa sudah hebat dengan amal. Mendramatisasi amal. Untuk apa? Kadang-kadang kita menganggap, ya kan nggak apa-apa Ustaz, itu hewan kurbannya. Ya kita anggap masih mending lah. Kambing-kambing dia mau foto bareng sama kambingnya nggak apa-apa dah. Begitu kira-kira. Tapi yang luar biasa, kambingnya kambing orang Pak.
Udah kambingnya kambing orang, dia foto berdua. Dia upload di status WhatsApp-nya. Ada orang yang kemudian ngechat, kurban ente tahun ini, alhamdulillah. Ada kambing orang. Mau sombong kagak modal. Masih mending yang sombong modal kan begitu kira-kira. Ini amal-amalan yang masuk angin. Kenapa? Karena yang dicari bukan esensi daripada amal itu. Ini sekali disinggung langsung bertindak ini. Konkret banget, Masya Allah ini. Langsung dipesan ternyata ya. Langsung ada tersedia. Cuman harus dicek dulu Pak, itu isinya apa itu. Takutnya nggak ada isinya itu. Jangan-jangan styrofoamnya dikeluarin semua. Ya. Karena tersinggung masuk angin. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Ada ya? Udah Masya Allah, aman-aman nanti ya. Itu tanda-tanda amal yang kayak donat ya, bolong tengah-tengahnya, nggak ada isinya itu. Ya, tanda-tanda amal nggak ada isinya, kayak donat kan begitu ya. Bolong tengah-tengahnya, dia nggak penuh. Artinya apa? Kalau amal kita hanya ikut-ikutan tanpa ilmu, kalau amal yang kita lakukan hanya musim-musiman saja bukan karena Allah, kalau amal yang kita lakukan hanya mendramatisasi amal, kita bangga dengan amal, maka itulah amal-amal yang justru akan membuat kita sebagai manusia lemah dibandingkan semuanya. Tidak kokoh. Dalam beramal tuh enggak kokoh. Enggak punya pijakan. Enggak kuat berdirinya. Gampang diapain? Gampang ditiup angin. Ya. Seperti halnya orang-orang yang, kalau misalnya hewan yang bergelayutan di pucuk pohon yang tinggi, ketika dihempaskan dengan angin, ya, dia terbuai dengan angin itu, membuatnya sampai tertidur lelap. Angin yang membawanya bergoyang, bergontai kanan kiri, depan belakang, atas bawah itu, pada akhirnya akan membuat sang hewan yang bergelayutan jatuh tersungkur ke atas tanah. Amal yang tidak ikhlas, yang hanya kemudian kita terbuai dengan angin-angin tadi, bisa angin pujian, bisa angin ria, bisa angin amal tanpa ilmu, ikut-ikutan, bisa angin kemudian amal yang tidak dilandasi dengan keyakinan bahwa Allah sang pemilik semua bulan, semua momentum, semua waktu. Maka amal itu justru akan menjatuhkan kita pada akhirnya. Terlalu banyak orang yang jatuh dengan amalnya. Ya. Pernah mendengar seorang, wal'iyadzubillah, seorang ustadz justru terjatuh melalui lisannya. Ketika dia salah cara, padahal amal utamanya di situ. Ya. Ada seorang yang ketika dia sebagai guru ngaji terjatuh dalam amalnya justru ketika menulis salah tulisan Al-Quran di televisi. Kenapa? Jadi selama ini mengajarnya tidak pakai ilmu. Al-Quran punya tulisannya. Nggak bisa kita bikin tulisan seenak kita. Allah jatuhkan dengan itunya, dengan amal yang biasa dilakukan. Wal'iyadzubillah. Ada orang yang jatuhnya karena infak sodakohnya. Dia membanggakan infak sodakohnya. Pada akhirnya apa? Hartanya habis hanya karena dia suka memamerkan amal infak sodakohnya. Ditipu orang. Setiap kali infak, setiap kali dia bagi-bagi harta, zakat dan seterusnya, kita undang 1.000 orang tiap minggu katanya. Kita undang sekian ratus orang anak yatim. Jatuhnya lewat apa? Lewat harta itu, lewat amal itu. Ketika ada orang miskin datang ke rumahnya, kemudian dia usir. Diusir, ada kamera yang merekam.
langsung dihujat. Katanya gampang berbagi. Katanya kalau ada orang datang minta tolong dibantu. Ini buktinya ada orang minta malah diusir, jatuh dengan amalnya. Kenapa? Karena amalnya hanya dia ikut. Semua yang berkaitan dengan angin tidak memiliki prinsip yang kuat yang disebut dengan keikhlasan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Bayyinah ayat 5 menjadi pijakan kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak pernah memerintahkan kita hidup kecuali hanya untuk mengibadahi Allah, dan tidak cukup hanya ibadah tapi harus kuat prinsipnya dalam keikhlasan. Mukhlishina lahuddin. Dan ini yang menjadi pegangan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, ditutup dengan doa. Sudah masuk bisa. Baik. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada. Wahsyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya bighairi hisab. Allahumma alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Anta waliyuna fid din wad dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup ada beberapa pengumuman, yaitu kami panitia dari DKM masih menerima dan siap menyalurkan hewan kurban dari para jamaah sekalian. Bagi yang ingin kolektif kurban sapi, silakan bisa menghubungi panitia. Juga untuk informasi kajian berikutnya insya Allah akan dilaksanakan dari Jumat tanggal 23 Juni. Ada sholat subuh yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Abdullah Khaidir tentang pembahasan kitab Bulughul Maram. Kami mengundang kepada seluruh jemaah untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut, dan kita tutup kajian ini dengan sama-sama salavat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.